Halo Sobat Kenapa Itu Ya, kembali lagi bersama saya Raka Pratama. Hari ini kita akan membahas sebuah skenario yang mungkin pernah terlintas di benak kalian saat memandang langit siang yang terik, atau mungkin saat kalian sedang menikmati matahari terbenam yang indah. Sebuah pertanyaan yang terdengar sederhana, namun menyimpan jawaban yang sangat mengerikan dan kompleks secara fisika. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi jika matahari kita tiba-tiba meledak hari ini? Bukan besok, bukan tahun depan, tapi detik ini juga. Sebelum kita masuk ke dalam simulasi kiamat ini, saya ingin mengajak kalian untuk memahami dulu seberapa penting dan seberapa masifnya objek yang sedang kita bicarakan ini. Matahari bukanlah sekadar bola lampu raksasa di langit. Matahari adalah jantung dari tata surya kita. Faktanya, matahari memegang 99,86% dari total massa seluruh tata surya. Bayangkan itu, jika kita gabungkan massa semua planet mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, hingga raksasa gas seperti Jupiter dan Saturnus, lalu ditambah semua asteroid, komet, dan debu antariksa, semuanya itu hanyalah sisa remah-remah yang kurang dari 0,2% dibandingkan dengan bobot matahari. Karena massanya yang begitu besar inilah, matahari memiliki gravitasi yang sangat kuat, yang mampu mengikat bumi dan planet-planet lain untuk tetap berada dalam orbitnya masing-masing. Selain itu, reaksi fusi nuklir di intinya memberikan energi yang memungkinkan kehidupan bisa tumbuh dan berkembang di bumi. Namun, mari kita luruskan satu fakta ilmiah yang sangat penting di awal pembahasan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Apakah matahari bisa meledak secara tiba-tiba seperti sebuah bom waktu? Jawabannya, secara astrofisika adalah tidak. Mengapa demikian? Dalam dunia bintang, sebuah ledakan dahsyat yang menandai akhir hidup sebuah bintang disebut dengan supernova. Supernova adalah peristiwa yang sangat ekstrim, di mana sebuah bintang melepaskan energi yang luar biasa besar hingga bisa menerangi seluruh galaksi dalam waktu singkat. Namun, untuk bisa melakukan aksi dramatis seperti supernova, sebuah bintang harus memenuhi syarat yang sangat ketat, yaitu soal massa. Matahari kita diklasifikasikan sebagai G-type main sequence star atau bintang deret utama tipe G. Ini adalah kategori bintang yang relatif stabil. Agar sebuah bintang bisa meledak menjadi supernova, ia harus memiliki massa minimal 8 hingga 10 kali lipat dari massa matahari kita saat ini. Jadi, kabar baiknya adalah matahari kita terlalu kecil dan terlalu ringan untuk bisa meledak menjadi supernova. Matahari tidak memiliki bahan bakar yang cukup dan tekanan gravitasi yang cukup untuk memicu keruntuhan inti yang menyebabkan ledakan tersebut. Jadi, secara ilmiah, matahari tidak akan meledak dalam waktu dekat. Para ilmuwan memperkirakan matahari masih memiliki sisa usia stabil sekitar 5 miliar tahun lagi sebelum ia memasuki fase kematiannya yang alami. Tapi, di saluran kenapa itu? Ya, kita tidak berhenti hanya karena fakta berkata tidak mungkin. Kita ada di sini untuk menjawab rasa penasaran bagaimana jika. Jadi, untuk keperluan eksperimen pikiran ini, mari kita kesampingkan hukum fisika sejenak. Mari kita asumsikan, entah karena alasan apa, matahari tiba-tiba meledak dengan kekuatan setara supernova tepat pada detik ini. Apa yang akan terjadi pada kita di bumi? Apakah kita akan langsung sadar? Apakah kita punya waktu untuk lari? Mari kita bedah detailnya detik demi detik. Skenario dimulai. Tepat sekarang, matahari meledak. Inti matahari yang memiliki suhu teoretis mencapai 100 juta derajat Celcius saat meledak, memuntahkan seluruh isinya ke segala arah. Apa yang kalian lihat di langit? Jawabannya mungkin mengejutkan kalian. Tidak ada perubahan sama sekali. Kalian mungkin sedang menyeruput kopi pagi kalian, atau sedang terjebak macet di jalanan Jakarta, atau mungkin sedang scroll media sosial. Di langit, matahari masih terlihat bersinar terang, bulat sempurna, dan hangat seperti biasa. Burung-burung masih berkicau, dan angin masih berhembus pelan. Mengapa bisa begitu? Bukankah matahari sudah hancur? Disinilah kita harus memahami batasan kecepatan alam semesta. Informasi tentang kehancuran matahari tidak bisa sampai ke kita secara instan. Cahaya dan gelombang gravitasi merambat dengan kecepatan kosmik tertinggi, yaitu kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya adalah sekitar 300.000 km per detik. Itu sangat cepat. Dalam satu detik,
Cahaya bisa mengelilingi bumi sebanyak 7,5 kali. Namun, jarak antara matahari dan bumi bukanlah jarak yang dekat. Jarak rata-rata kita ke matahari adalah sekitar 150 juta kilometer. Jika kita menggunakan rumus fisika dasar, yaitu jarak dibagi kecepatan, maka 150 juta kilometer dibagi dengan 300,000 km per detik, kita akan mendapatkan angka sekitar 500 detik. Jika kita konversikan ke dalam menit, itu setara dengan 8 menit 13 detik. Angka ini, 8 menit 13 detik, adalah waktu hantu kita. Selama durasi ini, matahari sebenarnya sudah tidak ada, sudah hancur lebur, namun hantu atau bayangan masa lalunya masih terus menyinari kita. Cahaya yang kita lihat sekarang adalah cahaya yang meninggalkan matahari 8 menit yang lalu. Jadi, jika matahari meledak sekarang, kita memiliki sisa waktu hidup tepat 8 menit 13 detik, dan bagian yang paling menakutkan adalah kita tidak tahu bahwa hitungan mundur itu sedang berjalan. Tidak ada sirene peringatan, tidak ada berita selah di televisi, tidak ada notifikasi di handphone kalian. Para astronom dengan teleskop tercanggih pun masih melihat matahari yang utuh. Apa yang bisa kalian lakukan dalam 8 menit? Mungkin kalian hanya akan menyelesaikan satu lagu favorit kalian, atau memasak mie instan yang belum sempat matang. Ketidaktahuan ini mungkin adalah sebuah berkah tersendiri, karena tidak akan ada kepanikan massal, dunia berjalan normal untuk terakhir kalinya. Namun, waktu terus berjalan, detik demi detik berlalu. Dan akhirnya, kita sampai pada menit ke-8, detik ke-13. Saat momen itu tiba, langit akan berubah secara drastis dan instan, bukan perlahan-lahan meredup, tapi sebuah perubahan kekerasan yang luar biasa. Hal pertama yang akan menghantam bumi adalah gelombang cahaya dan radiasi elektromagnetik. Langit yang tadinya biru cerah akan seketika berubah menjadi putih menyilaukan yang membutakan, jauh lebih terang daripada ribuan matahari. Intensitas cahaya ini begitu kuat sehingga siapapun yang sedang berada di luar ruangan dan menghadap ke langit akan mengalami kebutaan permanen dalam sepersekian detik sebelum mereka menyadari apa yang terjadi. Bersamaan dengan cahaya yang menyilaukan itu, datanglah gelombang panas yang tak terbayangkan. Mari kita bicara tentang suhu. Saat ini, suhu permukaan matahari adalah sekitar 500 derajat Celcius. Namun, gelombang ledakan supernova membawa energi yang jauh lebih besar. Sisi bumi yang sedang menghadap matahari, misalnya saat itu adalah siang hari di Indonesia, akan langsung terpapar suhu yang melonjak drastis hingga mencapai 6 sampai 8,000 derajat Celcius dalam sekejap mata. Untuk memberikan gambaran seberapa panas itu, mari kita bandingkan. Titik leleh besi adalah sekitar 1.500 derajat Celcius. Suhu yang akan menghantam permukaan bumi ini adalah 4 hingga 5 kali lipat lebih panas daripada suhu yang dibutuhkan untuk mencairkan besi. Apa artinya bagi kehidupan? Artinya adalah penguapan instan. Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi di sisi siang akan langsung menguap, air laut akan mendidih dan berubah menjadi uap dalam hitungan detik. Hutan-hujan hutan akan terbakar menjadi abu bahkan sebelum api sempat menyala, dan bangunan-bangunan beton serta baja akan meleleh seperti lilin. Tubuh manusia, sayangnya, kita tidak akan sempat merasakan sakit. Sistem saraf kita membutuhkan waktu untuk memproses sinyal rasa sakit ke otak, namun kehancuran ini terjadi lebih cepat daripada kecepatan sinyal saraf tersebut. Kita akan terurai menjadi atom-atom penyusunnya dalam sekejap. Lalu bagaimana dengan sisi bumi yang sedang mengalami malam hari? Apakah mereka aman? Mungkin ada yang berpikir, oh, untunglah saya ada di benua Amerika yang sedang malam, jadi saya terlindung oleh badan bumi itu sendiri. Sayangnya, harapan itu sia-sia. Kehancuran di sisi malam hanya tertunda sepersekian detik atau beberapa menit saja, dan prosesnya mungkin sedikit berbeda, namun hasil akhirnya tetap sama, kematian total. Meskipun sisi malam tidak terkena hantaman gelombang panas langsung, atmosfer bumi akan menjadi penghantar kematian. Ketika sisi siang dipanaskan hingga ribuan derajat, atmosfer di sana akan memuai dengan kecepatan ledakan dan mentransfer panas tersebut ke seluruh permukaan bola dunia melalui proses yang disebut konduksi dan konveksi super cepat.
Para ilmuwan memperkirakan bahwa suhu atmosfer di sisi gelap bumi akan melonjak drastis akibat konduksi panas ini mencapai angka yang tidak masuk akal, yaitu sekitar 87 milo derajat Celcius. Angka ini jauh lebih panas daripada permukaan matahari normal itu sendiri. Jadi, meskipun kalian berada dalam kegelapan malam, langit di atas kalian akan tiba-tiba bersinar terang bukan karena matahari, tapi karena atmosfer itu sendiri yang terbakar dan berubah menjadi plasma pijar. Panas ini akan turun ke permukaan dan memanggang segalanya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Selain panas dan cahaya, ada pembunuh tak terlihat yang datang bersamaan. Radiasi. Ledakan matahari akan melepaskan badai partikel berenergi tinggi, sinar gamma, dan sinar X dalam jumlah yang masif. Normalnya, bumi memiliki lapisan ozon dan medan magnet yang melindungi kita dari radiasi kosmik sehari-hari. Namun, menghadapi ledakan sebesar ini, pelindung kita tidak akan berdaya. Sinar gamma dan sinar X akan menembus atmosfer, menghancurkan lapisan ozon seketika. Radiasi ini akan turun ke permukaan dan menembus apa saja. Pada tingkat seluler, radiasi ini akan menghancurkan struktur DNA setiap makhluk hidup. Bahkan jika ada organisme mikroskopis yang entah bagaimana bisa bertahan dari panas, struktur genetika mereka akan hancur lebur, membuat regenerasi kehidupan menjadi mustahil. Kalian mungkin pernah mendengar tentang Carrington Event atau peristiwa Carrington pada tahun 1859. Itu adalah badai geomagnetik terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah, yang disebabkan oleh aktivitas matahari yang relatif kecil. Saat itu, sistem telegraf di seluruh dunia mengalami kerusakan, bahkan operator telegraf tersengat listrik dari peralatan mereka. Nah, bayangkan Carrington Event, tapi kalikan dengan 1 miliar kali lipat. Ledakan matahari akan menciptakan badai elektromagnetik yang akan menggoreng seluruh infrastruktur teknologi manusia dalam sekejap. Satelit akan hancur, jaringan listrik akan meledak, internet akan mati total, dan semua peralatan elektronik akan menjadi sampah tak berguna. Atmosfer kita akan terionisasi, berubah menjadi lautan plasma yang bermuatan listrik. Ini akan memicu reaksi kimia eksplosif di seluruh dunia. Langit tidak hanya panas, tapi juga penuh dengan kilatan petir raksasa dan aurora yang mematikan. Sekarang, mari kita beralih ke dampak fisika yang lebih besar lagi. Dampak yang mengubah nasib bumi sebagai sebuah planet. Kita bicara tentang gravitasi. Ingat hukum gerak Newton? Bumi mengelilingi matahari karena adanya keseimbangan antara kecepatan gerak bumi yang ingin lurus ke depan dan gaya tarik gravitasi matahari yang menariknya ke dalam. Ini seperti kalian memutar sebuah bola yang diikat dengan tali. Tali itu adalah gravitasi. Apa yang terjadi jika tali itu tiba-tiba putus? Bola itu akan terlempar lurus keluar, menjauhi pusat putaran. Hal yang sama terjadi pada bumi. Pada menit ke-8 detik ke-13, saat gelombang gravitasi dari ledakan matahari mencapai kita, bumi tiba-tiba akan kehilangan pegangannya. Matahari yang selama 4,5 miliar tahun menjadi jangkar gravitasi kita tiba-tiba hilang masanya atau tersebar sehingga tidak lagi memiliki daya tarik yang terpusat. Akibatnya, bumi akan terlempar keluar dari orbitnya. Bumi akan meluncur lurus ke ruang angkasa yang gelap dan dingin dengan kecepatan orbitnya saat ini, yaitu sekitar 30 km per detik atau setara dengan 108 milimilan kilometer per jam. Bumi tidak lagi menjadi planet yang mengelilingi bintang. Bumi akan berubah status menjadi apa yang disebut oleh para astronom sebagai rogue planet atau planet pengembara. Sebuah planet yatim piatu yang melayang sendirian di kehampaan antariksa, tanpa tujuan, tanpa induk, dan tanpa sumber panas. Bayangkan betapa mengerikannya nasib planet kita. Setelah permukaannya hangus terbakar oleh ledakan awal, sisa-sisa bumi yang masih utuh akan mulai meluncur menjauhi titik ledakan. Perjalanan menjadi planet pengembara ini adalah perjalanan menuju kebekuan abadi. Setelah gelombang panas awal mereda, tidak ada lagi sumber panas yang menggantikannya. Matahari sudah tidak ada. Bintang-bintang lain terlalu jauh untuk memberikan kehangatan. Suhu bumi akan turun drastis. Dalam beberapa minggu, suhu akan anjlok hingga jauh di bawah titik beku. Lautan yang tadinya mendidih, kini akan membeku kembali. Namun kali ini pembekuannya tidak akan berhenti. Lapisan es akan menutupi seluruh permukaan bumi, semakin tebal dan semakin tebal, hingga akhirnya atmosfer itu sendiri akan membeku dan jatuh ke tanah sebagai salju nitrogen dan oksigen cair.
Bumi akan menjadi bola batu beku yang mati, meluncur dalam kegelapan abadi menuju ketidaktahuan. Seberapa jauh bumi akan pergi? Bintang terdekat dari kita setelah matahari adalah Proxima Centauri yang berjarak sekitar 4,24 tahun cahaya. Dengan kecepatan 30 km per detik, bumi butuh waktu puluhan ribu tahun hanya untuk sekadar mendekati wilayah bintang lain, itu pun jika arahnya tepat. Kemungkinan besar bumi akan mengembara sendirian selama miliaran tahun tanpa pernah bertemu bintang lain. Sekarang mari kita bahas pertanyaan yang paling sering muncul. Apakah ada cara untuk selamat? Bagaimana jika kita bersembunyi di bunker bawah tanah? Atau di kapal selam di laut dalam? Atau mungkin kita kabur ke Mars? Mari kita bedah satu persatu opsi bertahan hidup ini dengan logika sains yang dingin. Opsi pertama, bunker bawah tanah. Banyak film fiksi ilmiah menggambarkan orang-orang selamat dari kiamat dengan masuk ke bunker yang sangat dalam. Secara teori, tanah adalah isolator panas yang baik. Namun, kita menghadapi dua masalah besar di sini. Pertama, durasi. Kita hanya punya waktu 8 menit 13 detik. Hampir mustahil memobilisasi miliaran manusia masuk ke bunker dalam waktu sesingkat itu. Kedua, panas yang ekstrim. Ingat, suhu permukaan mencapai 6 molo-molo derajat dan atmosfer 87 molo-molo derajat. Panas ini pada akhirnya akan merambat ke bawah. Meskipun kalian berada 1 km di bawah tanah, kalian akan menghadapi masalah lain. Di kedalaman bumi, suhu alami naik sekitar 25 derajat Celcius setiap 1 km karena panas inti bumi. Jadi kalian terjepit di antara panas dari atas dan panas dari bawah. Tanpa sistem ventilasi yang memadai, yang pasti sudah hancur karena permukaan hancur, kalian akan mati karena kehabisan oksigen atau terpanggang perlahan. Opsi kedua, laut dalam. Kapal selam nuklir mungkin bisa bertahan sedikit lebih lama daripada orang di permukaan. Air laut membutuhkan energi yang sangat besar untuk dipanaskan. Namun, gelombang kejut ledakan akan menciptakan tsunami raksasa dan turbulensi di seluruh lautan. Selain itu, ketika permukaan laut mendidih dan menguap, ekosistem laut akan runtuh total. Rantai makanan hancur. Kapal selam mungkin bertahan beberapa hari atau minggu, tapi akhirnya mereka akan kehabisan suplai makanan dan oksigen. Mereka hanya menunda kematian. Opsi ketiga, kabur keluar angkasa, misalnya ke Mars. Ini adalah kesalahpahaman umum. Jika matahari meledak, Mars juga akan hancur. Mars berjarak lebih jauh, jadi mereka punya waktu sedikit lebih lama dari 8 menit, mungkin sekitar 12,13 menit sebelum dampak terasa. Tapi nasib Mars akan sama dengan bumi, terpanggang, kehilangan orbit, dan menjadi planet pengembara yang beku. Seluruh tata surya hancur. Tidak ada tempat yang aman di lingkungan tetangga kita. Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS, mereka akan menjadi yang pertama kali menguap karena tidak ada perlindungan atmosfer sama sekali. Jadi kesimpulannya sangat jelas dan tidak terbantahkan. Jika matahari meledak, kepunahan massal adalah kepastian mutlak. Tidak ada teknologi manusia saat ini yang mampu menyelamatkan kita dari energi sebesar itu. Namun, jangan biarkan fakta ini membuat kalian depresi atau ketakutan berlebihan. Ingat kembali fakta ilmiah yang saya sampaikan di awal. Matahari kita adalah bintang deret utama tipe G. Ia tidak punya bakat untuk menjadi pembunuh berdarah dingin seperti supernova. Nasib akhir matahari miliaran tahun dari sekarang adalah proses yang jauh lebih lambat. Ketika matahari kehabisan bahan bakar hidrogennya, sekitar 5 miliar tahun lagi, ia tidak akan meledak seketika. Ia akan perlahan-lahan mengembang. Fase ini disebut red giant atau raksasa merah. Matahari akan membengkak hingga ukurannya menjadi 250 kali lipat dari ukurannya sekarang. Dalam proses pembengkakan ini, matahari akan menelan planet Merkurius, lalu Venus, dan kemungkinan besar juga akan menelan bumi. Jadi, ya, bumi pada akhirnya akan hancur juga oleh matahari, tapi prosesnya perlahan dan masih sangat lama. Manusia, jika masih ada saat itu, mungkin sudah memiliki teknologi untuk pindah ke sistem bintang lain atau memindahkan orbit bumi menjauh. Skenario ledakan tiba-tiba yang kita bahas hari ini hanyalah sebuah eksperimen pikiran untuk mengingatkan kita betapa rapuhnya keberadaan kita. Kita hidup di atas sebuah batu yang melayang di ruang hampa, mengelilingi sebuah reaktor nuklir raksasa yang sewaktu-waktu bisa saja bergejolak. Kehidupan kita sangat bergantung pada keseimbangan kosmik yang presisi.
Jarak 150 juta kilometer itu adalah jarak yang sempurna, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Gravitasi matahari adalah tali pengikat yang menjaga kita tetap hangat dan aman, tidak melayang sendirian di kegelapan sebagai rogue planet. Setiap kali kalian merasakan hangatnya sinar matahari di kulit kalian, ingatlah bahwa energi itu telah menempuh perjalanan 8 menit 13 detik untuk sampai ke kalian. Itu adalah energi kehidupan. Dan untungnya, bintang kita adalah bintang yang tenang, stabil, dan baik hati dibandingkan monster-monster kosmik lainnya di luar sana. Jadi, sobat kenapa itu? Ya, itulah gambaran detil dan ilmiah mengenai apa yang terjadi jika matahari meledak. Mengerikan? Tentu saja. Tapi juga membuat kita lebih menghargai setiap detik yang kita miliki di bawah sinar mentari yang hangat ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya teori lain tentang cara bertahan hidup jika skenario mustahil ini terjadi? Atau mungkin kalian punya topik gila lainnya yang ingin kita bedah secara ilmiah? Tuliskan pendapat dan ide kalian di kolom komentar di bawah. Diskusi kalian selalu menarik untuk dibaca. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian merasa video ini menambah wawasan baru. Dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu bahwa kita punya waktu hantu selama 8 menit jika sesuatu terjadi pada matahari. Dan tentu saja, pastikan kalian sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya dari Kenapa Itu Ya. Saya Raka Pratama, pamit undur diri. Tetaplah penasaran, tetaplah kritis, dan sampai jumpa di video berikutnya.